Sobat Blitar Agropedia, jumpa lagi dengan kami channel Pemersatu Petani Peternak Permula. Untuk kesempatan kali ini kita akan belajar untuk penyemprotan dekomposer sebelum melakukan penutupan plastik mulsa. Seperti apa sobat videonya? Langsung saja kita simak sama-sama. Sobat, ini lahan kami yang di video sebelumnya untuk pembedengan dan pengolahan lahan. Dan kali ini saatnya untuk penutupan plastik mulsa. Sebelum dilakukan penutupan plastik mulsa, ini akan kita lakukan penyemprotan dekomposer terlebih dahulu ya sobat. Untuk di video sebelumnya, untuk penyemprotan dekomposer dilakukan di bagian tengah bedengan, yaitu pada saat pengisian pupuk dasar. Dan kali ini kita akan melakukan penyepraian di bagian luarnya sobat. Sebagaimana kita ketahui bersama, untuk perakaran dari tanaman ini untuk bagian serabut ini berada di permukaan, jadi ini akan kita lakukan penyemprotan dekomposer sehingga untuk penyerapan nutrisi akar pada bagian luar bedengan ini bisa maksimal. Kenapa kita melakukan penyemprotan dekomposer pada bedengan? Ini sebagaimana kita ketahui bersama, untuk dekomposer mengandung mikroorganisme yang berguna bagi tanaman karena akan membantu dari pengolahan tanah sehingga untuk penyerapan nutrisi pada tanaman bisa maksimal. Untuk penambahan mikroba ini seperti penambat nitrogen dan pelarut fosfat ya sobat. Jadi untuk unsur nutrisi yang dibutuhkan tanaman dalam tanah bisa diserap secara maksimal. Kemudian untuk penyemprotan dekomposer, ini usahakan untuk tanah agak basah ya sobat. Walaupun tidak terlalu basah, setidaknya ini tanah tidak kering. Dengan tanah yang agak basah ini, untuk mikroba yang kita spraykan ini bisa menyatu dengan tanah. Untuk penyemprot ini sebaiknya langsung dilakukan penutupan plastik mulsa ya sobat. Jadi ini untuk penyemprotan dilakukan tiap bedeng, kemudian langsung ditutup dengan plastik mulsa. Kemudian disemprotkan satu bedeng dan ditutup lagi dengan plastik mulsa. Kenapa kita harus melakukan penutupan segera setelah dilakukan penyemprotan dekomposer? Karena untuk dekomposer ini mengandung mikroba organik ya sobat. Jadi kalau terkena sinar matahari langsung, ini dikhawatirkan untuk kinerja dari mikroba ini berkurang. Dan ini sobat bisa lihat untuk proses penyemprotan dekomposer pada bedengan. Setelah dilakukan penyemprotan dekomposer, ini saatnya untuk pemasangan plastik mulsa sobat. Ini sobat bisa lihat untuk proses pemasangan plastik mulsa. Dan ini untuk proses pemasangan plastik satu bedengan sudah selesai sobat. Ini sobat bisa lihat. Oh ya sobat, ini plastik yang kami pergunakan ini plastik bekas untuk penanaman di tahun kemarin. Jadi jika sobat bisa melakukan perawatan pada plastik mulsa ini, sobat bisa mempergunakan untuk musim tanam berikutnya sobat. Jadi kita bisa menghemat dari biaya pemakaian plastik mulsa. Sebagai tips untuk menghemat dari pemakaian plastik mulsa ini, untuk jarak tanam, jadi sobat harus punya planning ke depan untuk tanaman apa yang akan sobat tanam. Jadi ini untuk pelubangan akan lebih tepat untuk diterapkan pada penanaman musim yang akan datang. Jadi ini plastik mulsa bisa dipergunakan 2 kali.
dalam musim tanam. Sebagaimana kita ketahui bersama, untuk akhir-akhir ini untuk biaya plastik mulsa, kemudian pemakaian pupuk, pestisida, dan juga tenaga kerja, semua biaya naik ya sobat. Jadi kalau kita bisa menekan biaya penanaman, ini tentunya akan menambah profit sobat sekalian nanti di saat akhir musim tanam. Dan ini kami akan melanjutkan pemasangan plastik mulsa untuk beddingan berikutnya. Dari video ini bisa ditarik kesimpulan untuk yang pertama, penyemprotan dekomposer di bagian luar beddingan ini diharapkan untuk akar serabut tanaman bisa menyerap nutrisi yang berada di permukaan beddingan secara maksimal, sehingga untuk pertumbuhan tanaman bisa maksimal. Kemudian yang kedua, yaitu untuk penyemprotan dekomposer ini sebaiknya pada tanah yang dalam kondisi agak basah ya sobat, jangan terlalu kering sehingga untuk mikroba bisa langsung menyatu dengan tanah. Kemudian yang ketiga, untuk penutupan plastik mulsa ini sebaiknya langsung dilakukan penutupan setelah dilakukan penyemprotan dekomposer, karena sebagaimana kita ketahui bersama, untuk dekomposer ini mengandung mikroorganisme organik. Jadi kalau terkena sinar matahari secara langsung, ini dikhawatirkan untuk kinerja dari mikroba sedikit berkurang. Dan yang keempat, untuk pemakaian plastik mulsa ini kami mempergunakan plastik mulsa bekas. Jadi ini kalau kita bisa melakukan perawatan plastik dengan baik, ini kita bisa mempergunakan untuk musim tanam berikutnya, sehingga kita bisa menghemat dari pemakaian plastik mulsa. Sebagai petani pemula, kita harus bisa menekan dari biaya penanaman, sehingga untuk keuntungan atau profit di akhir tanam ini bisa maksimal. Baik sobat, sampai di sini dulu video ini, semoga bermanfaat. Salam hangat buat keluarga, tetap semangat dan salam sukses dari Blitar Agropedia.